Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Allah menyeru jin dan manusia, mempersilahkan untuk melintasi langit dan bumi jika bisa melakukannya. Manusia bisa menjelajah ruang angkasa dengan sultan, yaitu kekuatan, ilmu pengetahuan. Ayat ini memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajah ruang angkasa. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Ayat ini menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di majelis, yaitu tempat mencari ilmu. Yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Selanjutnya adalah hadis yang terkait dengan kewajiban menuntut ilmu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim.
hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh umat muslim. Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang ingin kehidupan dunia, maka harus diperoleh dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, maka harus diperoleh dengan ilmu. Kandungan hadis ini menjelaskan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menjelaskan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Baiklah, anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang hukum tajwid, yaitu hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam atau al ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu al-syamsiyah atau idgham syamsiyah, juga al-qamariyah ya atau idhar qamariyah. Al-syamsiyah atau alif lam syamsiyah yaitu suatu lafaz mengandung bacaan alif lam apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Apa saja hurufnya? Yaitu ta, sa, dal, ra, ro, zai, sin, shin, shod, do, to, zo, lam, dan nun. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Alif lam diikuti oleh nun. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, alif lamnya hilang, diganti dengan huruf nun yang ada di depannya. Birabbin nas, bin nas. Nah, di situ ada alif lam. Kemudian yang kedua ada alif lam diikuti oleh huruf ta. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Nah, alif lam diikuti ta, maka alif lamnya menjadi hilang. Nah, inilah yang disebut dengan alif lam syamsiyah. Selanjutnya yaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah suatu lafaz mengandung bacaan alif lam qamariyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah yang seperti ini. Alif, ba, jim, ha, ho, ain, gin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, dan iya. Nah, ini huruf-huruf alif lam qamariyah. Contoh dari hukum alif lam qamariyah. Perhatikan. Inna a'toyna kal kausar. Kal kausar. Kal di situ menghadapi alif lam, kemudian alif lam menghadapi huruf kaf. Inna a'toyna kal kausar. Alif lamnya dibaca dengan jelas. Nah, ini disebut dengan alif lam qamariyah. Contoh selanjutnya, narullahil muqadah. Narullahil
hil itu alif lam menghadapi mim atau alif lam diikuti huruf mim, maka alif lamnya dibaca jelas. Narullahil muqadah. Nah, ini disebut dengan al-qamariyah. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga menambah wawasan bagi kalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.